Oke, jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang daur nitrogen. Oke, jadi pertama itu nitrogen itu merupakan unsur yang penting dalam kehidupan kita. Habis itu di atmosfer kita juga itu yang mendominasi itu nitrogen, ya. Kemudian kita masuk nih ke daurnya. Jadi di sini pertama itu akan terjadi fiksasi. Fiksasi itu pengikatan. Jadi fiksasi itu dibagi lagi dapat terjadi secara biologis dan elektrokimia. Nah, secara biologis itu dapat terjadi dilakukan oleh bakteri dan ganggang hijau biru. Untuk bakteri sendiri itu ada dua jenis bakteri, yaitu bakteri simbiotik dan non-simbiotik. Jadi untuk bakteri non-simbiotik itu antara lain ada Azotobacter. Untuk bakteri simbiotik sendiri ada Rhizobium leguminosarum. Nah, untuk sekarang kita masuk ke fiksasi secara biologi dulu nih, yaitu yang dilakukan oleh ganggang biru. Jadi fiksasi oleh ganggang biru nih. Jadi ganggang biru ini akan menyerap nitrogen di udara dalam bentuk nitrat. Ya, dia menyerap nitrogen dalam bentuk nitrat. Kemudian nitrat ini akan disintesis menjadi bahan protein bagi tumbuhannya, yaitu protein nabati. Nah, protein nabati ini kan udah jadi nih protein nabatinya. Nanti dimakan nih oleh hewan. Nanti protein nabati diubah oleh hewan yang makan ini menjadi protein hewani. Nah, setelah diubah, hewan ini ya pastinya hewan ekskresi kan, membuang membuang zat-zat yang tidak diperlukan lagi. Nah, dia ekskresi nih. Dia membuang kotoran tuh. Ya, dia buang kotoran. Kemudian ada juga nih hewan dan tumbuhan yang mati. Kemudian tumbuhan hewan yang mati ini protein nih. Jadi protein dan kotoran ini akan diuraikan menjadi asam amino dan amonia oleh jamur pengurai dan bakteri. Ya, jamur pelapuk dan bakteri. Jadi, ini kan udah di sini kotoran mati nih. Nih, sekarang dia diamonifikasi. Jadi diamonifikasi itu yang tadi, yaitu pengubahan protein menjadi asam amino dan amonia. Oke. Jadi amonifikasi ini perubahan protein menjadi asam amino dan amonia. Kemudian udah jadi nih amonianya. Jadi amonia ini akan diubah oleh bakteri nitrit menjadi nitrit. Nah, untuk nitrit sendiri nanti akan diubah lagi oleh bakteri nitrat menjadi nitrat. Udah jadi nih nitratnya. Jadi sebagian dari nitrat ini ada yang didenitrifikasi oleh bakteri, ada juga yang menjadi endapan. Nah, jadi untuk denitrifikasi sendiri itu adalah pengubahan nitrat menjadi gas nitrogen untuk dilepas kembali di atmosfer. Nah, berarti nih nitrat ini akan diubah menjadi nitrogen kemudian dilepas ke atmosfer. Oke, itu untuk yang biologi. Kemudian untuk secara elektrokimia. Elektrokimia sendiri itu membutuhkan energi dan halilintar. Oke. Jadi energi listrik yang terjadi akibat adanya halilintar menyebabkan gas nitrogen dan gas oksigen yang terdapat di udara membentuk senyawa nitrogen dioksida. Kemudian ini biasanya waktu halilintar biasanya identik dengan hujan kan? Ya udah pasti itu. Kemudian karena halilintar itu disertai dengan hujan, air hujan inilah yang kemudian bereaksi dengan gas nitrogen dioksida yang dihasilkan tadi. Karena energi listrik dan halilintar tersebut kan menyebabkan gas nitrogen dan gas oksigen membentuk senyawa nitrogen dioksida tuh. Nanti air hujannya ini akan bereaksi dengan nitrogen dioksidanya yang tadi sudah jadi itu, membentuk asam nitrat. Nih, asam nitrat ini kemudian diserap oleh akar tumbuhan untuk fotosintesis. Dan sebagian ada juga nih yang terdenitrifikasi. Nah, setelah itu ya masuklah ke sini, nanti dimakan, diubah lagi ke protein hewani, kemudian mati lagi.
dan membuang kotoran. Kemudian nanti kotoran dan bangkai dan proteinnya diubah menjadi asam amino dan amonia di sini. Kemudian nanti amonianya akan diubah menjadi nitrit, kemudian diubah lagi menjadi nitrat. Nanti nitratnya udah jadi, nanti ada yang menjadi endapan dan ada yang menjadi denitrifikasi oleh bakteri, kemudian lepas lagi N2-nya di atmosfer. Jadi, sekian dari saya. Terima kasih.